Masih semangat ya teman-teman ya? Masih kuat nggak ini kira-kira? Ya, Kalau masih kuat kira-kira daripada ini ditempatin Dajjal tadi itu, mungkin teman-teman bisa ngisi ke depan ya, soft-soft yang depan. Ayo monggo mbak-mbak, terutama ibu-ibu barangkali, monggo ke depan. Ayo monggo, ya kita aja yang kesini men, kalau dia nggak mau. ayo. Ini habis ini Mas Hensat mau nyanyi, Mas Hensa. Ayo, biar kita suaranya dengernya enak. Juicy Lucy. Itu siapa sih? Juicy Lucy atau Lucy Juicy? Hah? Juicy Lucy. Ayo, Iya. mbaknya diisi barisan depan mbak, monggo mbak. Mau ke depan sendiri atau diseret? Ayo, monggo. Monggo yang dari sini, monggo diisi dulu. Yang dari luar tenda monggo diisi. Oh iya. Taruh. Ayo Mas Lutfi, diminta yang lain untuk maju ke depan ya. Biar enak, biar enggak kelihatan kosong. Ayo. Karena barusan Israel WA. Kayaknya lu mah mendung. Takutnya habis ini hujan. Kita takut aja gitu. Oke, teman-teman, sembari yang dari belakang maju mengisi yang kosong di depan, kami lanjutkan ya. Mas Hensa barusan nyolek saya, katanya beliau pengen nyanyi, tapi saya mohon janganlah mas. Jangan mas, kasihan teman-teman. Gitu. Jadi daripada beliau nyanyi, Mas David udah gatel pengen nyerang Mas Hensa. Nyanyi lah. Jadi yang lu kan selama ini terlalu vokal. Iya. Mulai lagi. Mas David simpen dulu deh kayaknya kalau. Jadi harus dipakai nyanyi dong. Ya. Masalahnya tergantung manajemen musik Istana Negara. Enggak mas, enggak. Ayo, oke ya teman-teman kita mulai lagi. Sebelum kita lempar sesi tanya jawab, ini kita tadi Mas Hensa bisik-bisik di belakang panggung, beliau masih ingin menambahkan beberapa poin dari yang tadi sempat kelewat katanya. Monggo kami persilakan Mas Hendri Satrio. Dengarkanlah. Giliran saya nyanyi dia ngadep sana. Jadi gini teman-teman. Kan beberapa hari yang lalu tuh dihebohkan kepuasan pemerintahan Pak Prabowo 80%-an lebih. Nah di kedai kopi juga tuh 72% lebih. Jadi emang tinggi betul. Nah sementara yang ketidakpuasannya itu sekitar 28%-an itu disumbang oleh faktor pembantunya presiden yang punya perilaku nggak bagus gitu. Tapi yang mau saya omongin ini tentang kepuasan. Soalnya banyak yang nanya, kenapa kok kemudian kepuasan kepada pemerintah tuh tinggi betul gitu. Jadi memang mereka suka sih sama apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Terutama apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kan ada tuh ya tulisan-tulisan, coretan-coretan adili Jokowi gitu. Kenapa itu kemudian gak membesar gitu? Karena emang kecintaan rakyat menengah bawah kepada Jokowi itu tinggi sekali. Kan YouTube saya tuh diambil orang ya. Sampai sekarang kan belum balik tuh YouTube tuh. Kasian ya. Padahal udah berkali-kali saya ngomong di Kenduri Cinta ini bahwa YouTube saya tuh diambil. Tapi gak ada. Ini yang namanya Gus Hadi tuh gak ada punya pergerakan-pergerakan gitu. Padahal dia deket banget sama penguasa pemerintah gitu. Deketnya sama Gus Yakut sih, Gus Yakutnya gak ada. Nah akhirnya saya bikin lagi channel baru namanya Jangkrik Bos ala Hendri Satrio. Tapi konsepnya berbeda. Jadi saya keliling tuh ke masyarakat kelas bawah. Tukang bajai, penjaga pintu kereta, terus tukang sampah,
ada tukang loak, ada tukang jamu yang jaga warung. Semuanya tuh kalau ditanya Jokowi, suka mereka. Jadi memang cara-cara Pak Jokowi mendekati masyarakat itu luar biasa diterima oleh masyarakat kelas bawah. Cara-cara bagi-bagi bansos, cara-cara bagi buku, bagi susu yang sekarang ditiru oleh anaknya itu disukai. Maka kemudian saya katakan ke beberapa teman penggiat yang memang memiliki daya kritis ya tentang adili Jokowi itu, saya bilang gak akan mungkin adili Jokowi itu bisa terlaksana. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, kelihatannya seperti ada kesepakatan antara presiden untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Yang kedua, penerimaan Pak Jokowi di rakyat itu tinggi sekali memang. Yang sekarang kemudian diikuti oleh Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo gak pengen jauh-jauh dari Jokowi. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu belajar banyak dari Jokowi tentang bagaimana disukai. Itu whether you like it or not, itulah kenyataannya. Suka atau tidak suka, itulah kenyataannya. Kita marah gak? Marah. Karena ada misalnya Kompas tuh menulis, sekarang itu ekonomi Indonesia adalah jenisnya bukan gini. Kondisi perekonomian Indonesia sekarang bertumbuh tapi menyengsarakan. Itu kan aneh ya. Bertumbuh, pertumbuhan ekonomi baik tapi menyengsarakan. Jadi dia nulis begini, kekuatan 1% yang oligarki itu, 9 naga itu kekayaannya bertambah mereka. Sehingga ekonominya naik. Tapi banyak sekali kelas menengah yang turun kelas jadi miskin. Yang tadinya miskin mau naik jadi kelas menengah nggak jadi, tetap miskin. Itu yang ditulis Kompas artinya pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan. Naik ekonominya, tapi sengsara buat banyak orang. Nah tapi siapa yang bisa mengerti itu? Yang bisa mengerti itu kan cuma kita-kita kelas menengah. Yang di bawah gimana? Nggak ngerti mereka. Mereka marah pada saat antri gas misalnya, marah. Tapi setelah gasnya dapat, ditambah beras, selesai urusannya. Nah kalau begitu terus, memang akhirnya Indonesianya kan gak kemana-mana teman-teman. Makanya saya katakan sama David tadi, sering-seringlah hadir ke Kenduri Cinta. Karena di acara inilah kita saling berbagi dengan manusia-manusia cerdas, berakal sehat dan waras. Karena kita yang bisa menjaga Indonesia itu teman-teman. Misalnya ya, saya bicara dengan tukang sampah. Dia bilang begini, kalau ketemu Pak Prabowo mau ngomong apa? Kalau ketemu Pak Prabowo, terima kasih atas perubahan yang telah terjadi. Semoga Pak Prabowo bisa seperti Pak Jokowi. Tuh. Tukang jamu. Kalau ketemu Pak Prabowo, mau ngomong apa? Wah, Bobi Kertanegara nih. Lu sih ngomongin Ya. datang tuh. Ini betina bos. Betina dia. Sampai mana tadi? Oh ya. Mau ngomong apa? Siapa? Si tukang jamu. Kalau ketemu Pak Prabowo mau ngomong apa? Bagi duit lah. Kita nggak punya duit nih. Sama negara juga nggak punya. Tapi kalau ketemu, saya mau ngomong bagi duit. Sebulan sekali kayak setahun sekali pokoknya bagi duit. Jadi ekspektasinya begitu tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya sebagian besar teman-teman di sini yang menjadi karyawan swasta, kemudian pengen naik gaji, pengen naik jabatan. Buat saudara-saudara kita yang di jalanan nggak begitu. Pokoknya makan buat hari ini. Kalau ketemu gubernur mau ngomong apa? Tolonglah jangan kejam-kejam sama rakyat kecil. Kita cuma mau cari makan jadi jangan dikejar-kejar. Gitu-gitu aja terus. Terus kalau ketemu presiden mau ngomong apa? Ya kalau bisa jadi kayak Pak Jokowi lah. Ya kayak anaknya gini lah. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman itu. Selama
kita masih begitu ya, saya bingung ngomongnya nih. Selama kita masih di tatanan itu, jadi artinya pemaaf, kemudian selesai dengan bansos, ya kita kan begitu-begitu terus. Makanya pada saat Pak Prabowo bilang begini, itu nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD saja. Yang marah siapa? Kelas menengah. Karena merasa haknya untuk memilih kepala daerah itu bakal dibalikin lagi ke DPRD. Tapi kalau rakyat kecil marah nggak? Panjang pertanyaannya. Saya dikasih lagi nggak bansosnya? Ini nanti kalau ada pilkada atau pilpres, mungkin sudah lebih banyak orang yang menunggu itu. Tapi emang begitu kondisinya kita. Saya menduga zaman Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, dan para founding fathers kita itu mungkin pada saat menuju kemerdekaan yang diyakinkan, yang mereka lakukan adalah meyakinkan sebagian besar rakyat Indonesia bahwa dijajah Belanda itu salah dan kita harus merdeka. Kenapa? Karena saya yakin kondisinya sama kayak sekarang. Selama itu Belanda bisa ngasih kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa makan. Saya udah pernah cerita ya, waktu Iwan Trikarso, tahu Iwan Trikarso? Bapak gua, almarhum. Ya itu gue. Ya. Dia tuh pernah bilang begini, bukan. Yang bilang begitu bukan dia, tapi istrinya, ibu saya. Dia bilang begini, Hen, kamu jangan ikut-ikut demo. Bapak ibumu itu guru, pegawai negeri. Nanti kalau kamu ikut demo, beras kita di stop. Tuh, dulu kan pegawai negeri itu dapat beras. Itu biasanya sama bokap gue dikumpulin karena berasnya gak terlalu bagus kan. Dapat 10 kilo, kemudian ditukar 5 kilo yang bagusan gitu. Kayak gitu dulu tuh. Tapi ya begitu itu kondisinya sampai sekarang ya masih begitu. Selama kita ada yang ngasih, oke. Selama kita ada yang ngasih, terima, beres. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena memang kita butuh pemikiran-pemikiran kritis yang hadir atau dihasilkan oleh teman-teman yang hadir di Kenduri Cinta. Saya bersyukur karena Kenduri Cinta masih ada. Masih mempersilahkan orang-orang untuk berpikir kritis. Sebecanda-becandanya saya, itu bercanda tuh. Bahwa yang memberikan pertanyaan-pertanyaan di Kenduri Cinta itu pertanyaan yang susah-susah, itu harus disyukuri. Terutama oleh saya. Karena pertanyaannya ke Ustadz Nanda, bukan ke gue. Tapi kita harus jaga itu. Jadi selama tatanan kelas menengah seperti kita tidak banyak, maka Indonesia akan jalan di tempat. Yang menjaga Indonesia akan katanya Indonesia emas itu kelas menengah kita naik. Sebuah negara dibilang maju itu kalau kelas menengahnya banyak. Kalau kelas menengahnya itu masih sedikit, ya udah. Setiap kali saya survei, yang paling banyak respondennya pasti lulusan SD. Paling banyak lulusan SMP. Jadi hasilnya kalau ditanya puas gak? Ya puas. Mereka pikir hari ini doang. Hari ini saya bisa makan, saya dapat bansos, saya dapat makan bergizi gratis, saya dapat cek kesehatan gratis. Dan itu terus kan yang diulang-ulang oleh pemerintah. Prestasi pemerintah ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Giliran tentang pendidikan dan lain-lain kan susah ngasihnya. Perdebatan ijazah gratis saja, ijazah gratis. Itu gak selesai-selesai, saya gak jadi ngomongin itu. Nah jadi teman-teman, kita memang harus bersyukur terhadap Indonesia. Tapi masa iya Indonesia yang katanya kaya raya, ternyata cuma segini-gini doang. Segini-gini doang aja. Saya termasuk generasi yang mengalami perkembangan teknologi komunikasi.
Dari zamannya telepon yang kalau kita puter 9 dia balik lagi tuh. Gitu. Terus ada yang pencet. Sampai ada kartu telepon, dulu yang ngalamin kartu telepon ada ya. Kita kartu telepon, terus sampai pager, ku berbunyi, didit. Gitu terus sampai fax dan lain-lain, sampai hari ini ada handphone. Kan kita happy-happy aja. Kita nggak pernah mikirin tuh, katanya kan Apple iPhone-nya bakal nggak pakai nomor katanya. Terus habis itu kita happy-happy aja. Jadi memang ada pertanyaan besar teman-teman. Kita memang harus bersyukur. Tapi kekayaan alam yang diberikan Indonesia ini sebetulnya kutukan atau anugerah. Kenapa ada pertanyaan itu? Jangan-jangan kutukan karena kita terbiasa untuk malas saja. Kita tidak bersyukur untuk bagaimana menggunakan si sumber daya alam ini untuk membuat kita menjadi besar. Orang-orang berbondong-bondong teman-teman dari negara-negara luar itu masuk ke Indonesia ngambil kekayaan alam kita. Sementara kita bahagia, ketawa-ketawa, cuma disediain singkong di belakang rumah yang bisa dicabut itu. Sementara yang lain-lain, emas, nikel, timah, mungkin dikeruk sama orang-orang asing gitu. Kita bersyukur sebagai karyawannya. Gitu doang kan gak seru ya. Jadi gini teman-teman, saya mau menaikkan eskalasi bersyukurnya kita sebagai sebuah perjuangan untuk mendominasi dunia. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Oleh karena itu kita juga harus bisa mengolahnya, memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Bersyukurnya kita mesti sampai level itu tuh. Bukan bersyukur hanya, oh kita banyak sumber daya alam. Oh kita banyak sumber daya manusianya. Gak cuma sampai situ aja. Makanya tuh saya berharap banyak sebetulnya dengan pemerintahan hari ini yang menterinya banyak banget itu, supaya kita bisa naik eskalasinya dari negara yang biasa-biasa aja sebagai negara yang lebih baik lagi. Disebut sebagai negara rakyat yang paling dermawan aja kita udah bangga banget. Tapi kita sulit sekali untuk meningkatkan itu. Sepak bola ribut di Sintayong sama Patrick Kluivert. Kita nggak pernah ngeributin juara apa enggak kitanya. Jadi terus lagi begini-begini ada tagar kabur aja dulu itu. Jadi jangan-jangan emang kita tuh terlalu bersyukur. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala turut menghidupimu gitu-gitu kan. Pokoknya lempar kayu dan batu jadi tanaman katanya. Jangan-jangan kita terlalu bersyukur. Nah gimana caranya? Dari bersyukur kita ini kita menjadi negara yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa juga. Jangan-jangan kita tuh terlalu nerimo. Saya orang paling nerimo tuh. Bapak ibu saya guru. Dikasih makan pakai telur udah alhamdulillah seneng bukan main. Padahal kan bukan itu esensinya. Esensinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dan lebih baik lagi. Bersyukur tuh bukan artinya gini, wah saya penguasa baru, minimal saya harus sama kayanya dengan penguasa lama ya, jangan gitu juga ya. Tapi bagaimana? Nanti ini saya minta tolong Mas David, Bang Boim, sama Ustadz Nanda menjelaskan gimana caranya kita bersyukur, tapi sekaligus membuat kita untuk tidak males. Ya untung masih bisa makan. Ya alhamdulillah lah masih bisa makan pakai ayam, yang lainnya gak bisa makan. Ya alhamdulillah masih bisa ngopi, yang lainnya gak bisa. Gak kayak gitu juga kali maksud saya bersyukur itu. Saya itu terus terang teman-teman gak tahu juga gimana caranya membuat kita-kita ini bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang hebat itu lebih dari sekedar bersyukur, tapi menjadi lebih besar juga. Saya minder, pernah saya minder. Kerja di perusahaan asing
yang pakai bahasa Inggris. Takut, nggak takut, tapi mau nggak mau kan harus bisa akhirnya berbahasa Inggris dan akhirnya bisa juga lulus. Baik gitu teman-teman, memang tujuan saya bicara pembukaan ini adalah membuat Gus Hadi itu ngantuk. Sekarang dia udah nggak ngantuk lagi. Jadi saya minta tolong Ustaz Nanda, Bang David, Bang Boim, gimana caranya tuh? Kita ini jangan-jangan terlalu bersyukur. Jadi diberikan judul Kenduri Cinta Estafet Bersyukur, kita seolah-olah tuh semua udah tahu, oh gue ngerti caranya bersyukur. Alhamdulillah, punya mobil, bisa bayar cicilannya sendiri tuh mobil. Alhamdulillah, seneng gitu. Tapi kan kita levelnya di situ-situ aja. Kan kita pengen jadi negara maju ya, negara yang bagus, hebat gitu. Ini setiap hari nonton berita korupsi aja. Nonton politisi begini begitu kan bosen juga ya. Nonton TV One besok jam 7 ada saya ya. Jadi gitu ya teman-teman. Mari kita lebih dari sekedar bersyukur. Ya, mari kita lebih dari sekedar bersyukur untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Bersyukur bukan berarti pasrah. Bersyukur bukan berarti ya udah, tapi bersyukur untuk lebih baik lagi. Saya terus terang ngerti ngomongnya, nggak ngerti pelaksanaannya. Bingung juga saya. Anak saya itu kan gitu. Alhamdulillah Pak. Oh gini-gini dipanggilnya Papa. Alhamdulillah ya Pak. IP Mas kemarin di atas 3. Ya kalau di atas 3, dikit ya jangan alhamdulillah juga. Alhamdulillah itu ya bagus lah gitulah. Kira-kira gitu. Alhamdulillah temennya banyak gitu. Tapi apa sih esensi dari bersyukur itu? Ini loh PR-nya yang saya tanyain sama teman-teman yang mengusulkan judul ini. Gimana caranya estafet bersyukur ini bermanfaat buat negara? Bukan cuma alhamdulillah selesai. Gitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sensa.